Protes kabut asap warga aksi teatrikal. Deklarasi Fitri Nadriani, Cawako Palembang dihadiri ribuan pendukung. Massa dan polisi saling dorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 29 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita. Inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini pemirsa, puluhan massa penggiat lingkungan hidup tergabung dalam inisiasi Sumsel Penggugat Asap menggelar aksi teatrikal di Pengadilan Negeri Palembang. Aksi ini sebagai bentuk protes dampak kabut asap sekaligus melayangkan permohonan gugatan 3 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan. Dengan membawa spanduk bertuliskan belum merdeka dari asap, puluhan massa dari penggiat lingkungan hidup tergabung dalam ISSPA bersama 12 warga yang menjadi korban dampak kabut asap di 3 kabupaten, yakni Oki, OI, dan Muba menggelar aksi demo di Pengadilan Negeri Palembang Kamis siang. Massa juga menggelar teatrikal sebagai bentuk protes dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dalam beberapa waktu belakangan ini. Didampingi kuasa hukumnya, 12 warga yang mewakili 3 kabupaten kini melayangkan permohonan gugatan 3 perusahaan yang disinyalir melakukan pembakaran hutan yang berdampak buruk bagi masyarakat. 3 perusahaan yang digugat ke PN Palembang yakni PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, serta PT Sebangun Andalas Permai. Tuntutan gugatan baik ganti rugi material maupun imaterial, permohonan gugatan mengenai dampak kabut asap yang dilakukan warga ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Sasaran gugatannya tiap orang itu berbeda, tergantung hasil analisa kami. Ini kepada swasta. Kalau untuk pemerintah sendiri gimana? Pemerintah dalam hal ini kami hanya menggugat ketiga perusahaan itu karena itu kami sebut tadi ini gugatan lingkungan pertama yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya kan KLHK menggugat, tapi dalam hal ini masyarakat sendirilah yang menggugat ketiga perusahaan tersebut karena itu proses selanjutnya kita menunggu nanti sesuai SOP, maka ketua pengadilan akan menunjuk hakim-hakim yang punya sertifikasi lingkungan. Jadi kita tunggu nanti di SOP ini sudah masuk baru dibuat, jadi akan ditetapkan nanti siapa majelis dan panitera pengganti. Adapun luas areal terbakar dalam konsesi para tergugat selama tahun 2015 hingga 2020 seluas 254.787 hektar yang setara hampir 4 kali luas DKI Jakarta. Dari Palembang, Guntur Ainjus melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu membuka seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan seleksi P3K tahun 2024. Kepala BKP SDM Oku menghimbau jangan percaya dengan oknum yang mengaku dapat meloloskan. Sebanyak 25 formasi seleksi CASN di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dibuka dengan mayoritas formasi tenaga teknis sekitar 80%. Sementara sisanya terdiri dari 3 formasi untuk tenaga kesehatan, yaitu 2 dokter spesialis dan 1 dokter umum. Pendaftaran seleksi CPNS di Kabupaten Oku dilakukan secara online dan telah dimulai sejak 20 Agustus 2024 dengan batas akhir pendaftaran pada 6 September 2024. Informasi lengkap mengenai jadwal dan tata cara pendaftaran telah diumumkan melalui media sosial BKP SDM Oku dan juga dipajang di kantor BKP SDM Oku. Selain itu, Pemkab Oku juga akan membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam waktu dekat. Terdapat 875 formasi yang disiapkan dengan prioritas utama pada tenaga kesehatan dan pendidikan, serta sebagian kecil untuk tenaga teknis. Namun rincian formasi P3K masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Pan-RB. Di Oku ini kan karena kita sudah mulai sejak kemarin,
kita sudah umumkan di OKU untuk CPNS ini ada 25 formasi. 25 formasi ini ya 80% itu untuk teknis, hanya ada 3 untuk yang kesehatan, yaitu 2 untuk dokter spesialis dan satunya dokter umum. Nanti dalam waktu dekat juga akan ada penerimaan untuk P3K. P3K kita ini ada formasinya 875. Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak resmi dan menghindari oknum yang menawarkan bantuan untuk meloloskan seleksi CPNS. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, Ainjus melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada November mendatang serta mendukung program Polda Sumsel, Barisan Advokat Jawara Sriwijaya deklarasikan Sumsel Zero Konflik. Masa pendaftaran kepala daerah saat ini membuat suhu politik mulai memanas. Para pendukung dari tiap paslon saling serang satu sama lain, terutama di media sosial. Untuk itu mendukung program yang dicanangkan oleh Polda Sumsel menciptakan pemilu yang damai. Barisan Advokat Jawara Sriwijaya deklarasikan Sumsel Zero Konflik bertempat di markas Bung Baja Sriwijaya di Jalan Haji Abdul Rozak, Simpang Celentang, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Dirinya berharap dengan adanya deklarasi ini akan menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi dengan sukacita tanpa saling menghujat dan menjatuhkan satu sama lain. Sebagai warga negara, masyarakat yang ikut di dalam pemilihan kepala daerah nanti, tentu saja ikut berkontribusi menjaga keamanan ketertiban sebagai perkumpulan, sebagai organisasi masyarakat yang tumbuh di masyarakat, Sumatera Selatan menjaga ketertiban dan keamanan. Pemilu bukanlah pertarungan, melainkan kesempatan untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kedamaian dan kemajuan bagi kita semua. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ainjus melaporkan. Deklarasi Fitri Nadriani Cawaku Palembang dihadiri ribuan pendukung. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama kami. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, ribuan relawan bersama partai pengusung tumpah ruah membanjiri deklarasi Fitri Nadriani. Usai deklarasi dengan menunggangi kuda, Fitri Nadriani menuju KPU untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Palembang. Barengin aja, barengin. Di hari kedua pendaftaran calon kepala daerah Kota Palembang, Fitri Nadriani menunggangi kuda didampingi para relawan hingga partai pengusung, Nasdem, PAN, PKB hingga Perindo mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Palembang dan wakil wali kota Palembang.
Sosok Fitriyanti yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palembang dikenal masyarakat sebagai sosok keibuan yang selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat. Sedangkan Andriani sendiri merupakan pengusaha muda yang siap berkolaborasi membangun Kota Palembang lebih baik lagi. Dengan program-program unggulan seperti pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat akan membawa Palembang lebih maju dan lebih baik lagi. Saya sudah tahu betul apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selama ini saya juga tidak henti-hentinya berada turun di tengah-tengah masyarakat. Masalah kemacetan, masalah kebanjiran, masalah lingkungan kumuh, masalah kemiskinan, semuanya itu bagi kami tentu menjadi prioritas, terutama masalah pendidikan dan kesehatan. Saya ingin mengabdi untuk Kota Palembang, Bu Pak. Dan juga saya ingin mensejahterakan masyarakat Kota Palembang. Bagaimana perutnya terisi, kantongnya terisi, dan anaknya bisa sekolah. Itu yang benar-benar kami canangkan, Pak Bu. Karena memang permasalahannya muncul dari situ, Pak Bu. Jadi mungkin diri kami sudah merasa cukup, tapi kami tidak cukup kalau misalkan tidak membantu sesama. Sesuai dengan instruksi dari DPP, DPD Kota Palembang semua mendukung dan mengharapkan kemenangan dari hasil Di tangan duo Serikandi Palembang, Fitri Nandri menyatakan siap mengembalikan kejayaan Ratu Sinuhun di Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews, laporkan. Sementara itu, bakal calon Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan wakilnya Prima Salam mendaftarkan ke KPU Palembang pada Kamis siang. Pasangan ini diusung oleh 3 partai besar dan 11 partai non-parlemen. Dengan mengendarai Vespa, pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam mendaftar ke KPU Palembang di hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala daerah. Kedatangan pasangan ini sambil diarak oleh pendukung usai menggelar deklarasi di Taman Kambang Iwa. Ratu Dewa dan Prima Salam maju pada Pilkada 2024 dengan diusung oleh 3 partai besar meliputi Partai Golkar, Gerindra, dan PDIP serta 11 partai non-parlemen. Berkas persyaratan pasangan telah dianggap lengkap dan akan dicek melalui proses verifikasi administrasi oleh KPU Kota. Ratu Dewa mengatakan selama ia menjabat sekda dan penjabat wali kota Palembang, masih banyak pekerjaan rumah yang belum beres, utamanya banjir, kemacetan, kawasan kumuh, dan lainnya. Melalui pemberdayaan yang ia usung, permasalahan sektor tersebut dijanjikan akan dibenahi, disusul akses layanan kesehatan dan air bersih. Rasa syukur ini kami iringi dengan doa dan harapan dari warga Palembang, doa para ulama. Ini adalah sebuah koalisi besar bagi kami. Karena ada 3 partai yang ada di parlemen, ada Golkar, ada PDI Perjuangan, dan ada Partai Gerindra. Untuk itu penghargaan setinggi-tingginya buat 3 partai, ditambah ada 10-11 partai non-parlemen yang ikut bergabung bersama-sama kami. Ratu Dewa dan Prima Salam dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSMH Palembang pada Jumat 29 Agustus 2024. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews, melaporkan. Pemirsa, pasangan Lanosin Yuda secara resmi mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Oku Timur guna mengikuti kontestasi politik Pilkada Kabupaten Oku Timur. Kedatangan paslon tersebut di kantor KPU Kabupaten Oku Timur diiringi arak-arakan ratusan pendukungnya. Hari kedua sejak dibukanya pendaftaran tersebut, pasangan calon Lanosin Yuda mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kontestasi politik Pilkada Kabupaten Oku Timur. Lanosin Yuda mendapatkan dukungan dari 13 partai pendukung yakni Nasdem, PDIP, Demokrat, PKB, P3, PKS, Hadura, Gerindra, PBB, PSI, Prima, Gelora, serta Partai Perindo.
Lanosin Yuda meminta doa restu masyarakat Kabupaten Oku Timur untuk mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten tersebut. Saya dan Mas Yuda beserta seluruh partai pendukung dan seluruh tim sekretariat, relawan dan keluarga memohon doanya agar supaya semua kegiatan yang saya lakukan bernilai ibadah dan dinilai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilkada Oku Timur diperkirakan berlangsung secara head-to-head, dikarenakan pilkada kali ini hanya akan diikuti oleh 2 paslon, yakni Lanosin Yuda yang akan bertarung melawan Ferry Herli. Hari ini pasangan Pak Haji Lanosin dan Pak Haji Yuda sudah mendaftar, dan setelah dicek oleh helpdesk kami dinyatakan lengkap berkasnya, sudah kami rekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Beberapa hari sebelumnya LO dari tim paslon itu kan berkoordinasi dengan helpdesk kami, ya termasuk sudah masuk hari ini surat. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Sesajen kami akan menghadirkan informasi mengenai massa dan polisi saling dorong. Tetaplah bersama kami dalam iNews Sumsel. Kawal Pilkada 2024. Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam iNews Sumsel. Ribuan warga di Kabupaten Musirawas Utara menghadiri deklarasi akbar pasangan bakal calon Bupati Devi Suhartoni dan bakal calon Wakil Bupati Junius Wahyudi. Melihat antusias warga, pasangan ini yakin target menang di angka 70%. Pasangan calon Bupati Muratara, Devi Suhartoni dan calon Wakil Bupati Junius Wahyudi menggelar deklarasi akbar di lapangan Gor Mini Rupit, Kabupaten Muratara, yang dihadiri ribuan warga. Pasangan ini diusung 5 partai politik, yakni PKB, PKS, PBB, P3, dan Partai PDIP. Dari 5 partai tersebut, pasangan Devi Yudi mengantongi total dukungan 8 kursi, dengan jumlah suara sah sebesar 36,53%. Deklarasi pasangan Devi Yudi dihadiri simpatisan yang datang dari seluruh kecamatan di Kabupaten Muratara. Pasangan ini yakin akan bisa meraih kemenangan meraih suara dukungan rakyat di angka 70%. Hari ini kita deklarasi bersama Pak calon wakil bupati dan para simpatisan, lebih kurang datang 8.000 orang. Ya. Terima kasih dan sebentar lagi kita akan mendaftar. Dengan kemeriahan dan banyak pengunjung yang saat ini datang deklarasi ini, Pak, target menang kita berapa persen, Pak? Kita sekarang sudah di angka 55. Kita harap biasa di angka 65 atau 70%, insya Allah. Dan setelah ini mau kemana, Pak? Ke KPU. Mau daftar? Daftar, ya. Oke, makasih, Pak. Usai deklarasi bersama dengan 5 partai pengusung, pasangan bakal calon kepala daerah Devi Yudi langsung mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Muratara. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, massa pendemo dan polisi terlibat saling dorong bahkan sampai anarkis hingga harus dievakuasi.
Personil tambahan terus disiagakan untuk mencegah kericuhan meluas. Berikut liputannya. Aksi saling dorong antara massa pendemo dengan polisi terus terjadi. Bahkan dalam aksi tersebut sempat terjadi anarkis hingga ada yang harus dievakuasi. Personil pengamanan pun terus diperkuat dan disiagakan. Kericuhan tersebut terlihat saat simulasi Sispam Kota persiapan jelang Pilkada Ogan Komering Ilir tahun 2024. Sebanyak 520 orang personil diterjunkan untuk menjaga prosesi lajunya pesta demokrasi itu. Berbagai bekal pengamanan diberikan agar pemilihan kepala daerah nantinya berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Hingga pada pelaksanaannya nanti, semua persiapan dipastikan sudah 100%, termasuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Simulasi Sispam Kota itu kami memberikan pelatihan kepada seluruh personil Polres Ogi supaya saat menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 khususnya di Kabupaten Ogi ini kita benar-benar siap. Kita mengetahui tugas dan peran masing-masing sehingga dalam bertindak di lapangan kita akan tahu harus berbuat apa. Masyarakat diminta untuk ikut menyukseskan Pilkada pada November mendatang. Jangan sampai justru menjadi provokator yang memecah belah persatuan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.